Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 BDP 1 akan mempresentasikan tentang kehidupan hari kiamat yang dipersembahkan oleh kelompok 4. Apa itu hari kiamat atau akhir atau kiamah? Hari kiamat adalah hari kehancuran alam semesta beserta segala kehidupan yang terdapat di dalamnya dan dibangkitkannya orang-orang yang sudah meninggal untuk dihisab amal serta perbuatannya selama hidup. Tidak ada satupun makhluk yang tahu kapan terjadinya hari kiamat, karena hal tersebut hanya diketahui oleh Allah SWT. Setelah kehidupan yang fana ini mengalami kehancuran, akan menghadapi peristiwa-peristiwa besar di akhirat, pembalasan seadil-adilnya dari Allah SWT atas perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Fungsi beriman kepada hari kiamat: 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. 2. Mendorong senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan dosa dan sia-sia. 3. Memotivasi semangat dalam berkarya. 4. Membidik untuk belajar, memprediksi, dan mempersiapkan masa depan. 5. Memperjelas tujuan hidup. Macam-macam hari kiamat. Kiamat ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil, kejadian hancurnya jagat raya dengan skala kecil, misalnya gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus, kematian manusia, sakit, minum homer, kebodohan, dicabutnya ilmu, dan lain-lain. Kiamat kubro atau kiamat besar, kejadian hancurnya alam semesta beserta isinya atau seluruhnya termasuk penghuninya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan tanda dimulainya kehidupan di akhirat, serta manusia akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Dalil nakli tentang hari kiamat. Surat Al-Hajj ayat 7. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangnya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Surat An-Na'mah ayat 87. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di bumi, di langit dan segala yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua akan datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Surat Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tanda-tanda akan terjadinya kiamat: 1. Munculnya Imam Mahdi. 2. Munculnya Dajjal. 3. Munculnya Nabi Isa ke dunia. 4. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. 5. Matahari terbit dari barat. 6. Munculnya binatang melata. 7. Munculnya kabut. 8. Terjadinya gempa. 9. Hancurnya Ka'bah. Beberapa peristiwa yang terjadi di hari kiamat. As-sa'ah, hari yang menentukan. Inna sama la raiba fiha walakinna aktaron nasi la yauminun.
Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Quran Surat Ghafir ayat 59. Yaumul Ba'ats, hari berbangkit. Wa qala alladziina autul ilma wa alimana laqad labithtum fi kitabillahi illa yaumil ba'tsi fahada yaumul ba'tsi walakinna kuntum la ta'lamun. Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Quran Surat Ar-Rum ayat 56. Yaumuddin, hari pembalasan. Maliki yaumiddin, yang Maliki yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. Yaumul Hasaroh, hari penyelesaian. Wa anzirhum yauma al-hasyrati idza qudiyal amru wa hum fi ghaflahi wa hum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan, sedangkan mereka dalam keadaan lalai dan tidak beriman. Quran Surat Maryam ayat 39. Ad-Darul Akhirah, negara akhirat. Wa ma hadhil hayawatu dunya ila law wala khiba wa inna dara al akhirata lahi ul hayam laukanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Yaumul Tanada, hari saling memanggil. Wa ya qaumi inna ya akhafu alaikum yaumat tanada. Wahai kaumku, sesungguhnya aku takut kepada kalian pada hari saling memanggil. Quran Surat Ghafir ayat 32. Darul Qorar, tempat kembali. Ya qaumi innama hadikhil Allah hayawat dunya mata wa inna makhirata hiya darul qadar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri tempat kembali. Quran Surat Ghafir ayat 39. Yaumul Fasl, hari pembalasan atau keputusan. Hadza yaumu ul faslil ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari pemisahan yang dahulu kamu dustakan. Quran Surat Asy-Syafaat ayat 21. Yaumul Jama', hari berkumpul. Wa kadzalika auhayna ilaika anna rabbiyala tudira ummal qura wa man haulaha wa tundira yaumal alhamhi la raiba fi farikum fi ulhanati wa qari
wa qariqaku fi as-samir, dan memberi peringatan pula tentang hari berkumpul yang tidak ada keraguan padanya. Quran Surat Asy-Syura ayat 7. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Quran Surat Syahada ayat 53. Al-Waqiah, hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqiah, apabila terjadi hari kiamat. Surah Al-Waqiah ayat 1. Yaumul Wa'id, hari yang dijanjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-sur, zalika yaumul wa'id. Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari yang diancamkan. Surah Qaf ayat 20. Yaumul Khulud, hari yang kekal. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhuluha bisalam, zalika yaumul khulud. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai, itulah hari yang abadi. Surah Qaf ayat 34. Yaumul Khuruj, hari dikeluarkan dari kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yasma'unas shayhata bil haq, dzalika yaumul khuruj, yaitu pada hari ketika mereka mendengarkan suara dahsyat dengan sebenarnya, itulah hari keluar dari kubur. Surah Qaf ayat 42. Al-Haqqah, yang pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal haqqah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Surah Al-Haqqah ayat 3. At-Tomatul Kubro, bencana besar. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza ja'atil tammatul kubro, maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang. An-Nazi'at ayat 34. As-Soqoh, teriakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza ja'atis soqoh, maka apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala yang kedua. Abasa ayat 33. Al-Azifah, suatu yang dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Azifatil azifah, yang dekat hari kiamat telah makin mendekat. An-Nazm ayat 57. Perilaku cerminan iman kepada hari akhir. 1. Mendorong manusia untuk senantiasa taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tanggung jawab dan berhati-hati dalam melakukan setiap perbuatan agar tidak mendatangkan dosa. 3. Menunjukkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. 4. Teguh dalam melakukan setiap perbuatan dan pekerjaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Senantiasa menjalani hidup dengan penuh harap karena yakin adanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Menyadarkan manusia untuk tidak terlena terhadap kesenangan dan gemerlap dunia. 7. Menyadarkan manusia untuk memperbanyak sedekah sebagai bekal kelak di akhirat.